Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Daya Puri Truk Jambi yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali di Ahad keempat ya. Ini Ustadz Yono sedang di Tanah Suci, jadi diisi oleh saya. Temanya Sirah Nabawiyah. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu sampai di Bad'ul Wahyi dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin li Syekh Muhammad Khudari Bik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Permulaan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, atau permulaan beliau mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat beliau usia 40 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma balagha alaihi salamu sinnal kamali wa hiya 40 sanah. Tatkala Nabi mencapai usia kesempurnaan, yaitu 40 tahun ya. 40 tahun itu usia kesempurnaan, usia matang. 40 tahun kalau bisa di usia tersebut itu gak usah neko-neko, ingat-ingat minta selamat dunia akhirat saja. Usia 40 tahun itu mesti istiqomah. Yang masih sering main-main, sering usia 40 tahun itu sudah disebut usia matang. Rata-rata para nabi dan rasul diangkat di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun arsalahullahu lil alamina basyiran wa nadhira. Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Liyukhrijahum min zulumatil jahalati ila nuril ilm, untuk membebaskan orang-orang dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu atau pengetahuan. Kapan tepatnya hal itu terjadi? Permulaan wahyu secara penanggalan kita, penanggalan Masehi maupun Hijriyah. Wa kana dzalika fi awwali Februari sanah Suttubi'ah wa ashrah minal milad. Di awal bulan Februari tahun 610 Masehi. 610 Masehi, awal Februari. Kama awdahahul marhum Mahmud Basha al-Falaki, seperti dijelaskan oleh almarhum Mahmud Basha setelah
dipelajari secara diqqah, detail, bertepatan fi 17 Ramadan sanah 13 qabla hijrah, tahun 17, tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah, tepat 13 tahun sebelum hijrah di tanggal 17 Ramadan atau awal Februari tahun 610 Masehi. Wa dzalika yuwafiq bertepatan tahun 610. Turun. Wa awwalu ma budi'a bihi al-wahyu ar-ru'ya as-sabiqah fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi. Sebelum wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi terlebih dahulu. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tahyiyah atau persiapan untuk Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Nuhun. Awalnya masuk ke alam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu itu datang. Dan Nabi tidaklah melihat suatu mimpi ketika beliau tertidur kecuali memang kenyataan, seperti cahaya di pagi hari terang benderang. Apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti di alam faktual, di alam imajinalnya beliau, yaitu alam mimpi, akan terbuktikan di alam faktualnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula saat atau di waktu datangnya wahyu itu. Hal ini sebagaimana dalam hadis-hadis di Sahih Al-Bukhari di permulaan wahyu, seperti dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah dalam hadis yang sahih. Hal itu sebagai tadrij fil umuri kulliha hatta tasila ila darajatil kamal, sebagai persiapan tahapan-tahapan yang Allah berlakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi itu didatangkan terlebih dahulu. Wa minas sa'bi jiddan 'alal bashar talaqqal wahya minal malak li awwal marrah. Sulit sekali untuk sosok manusia mendapatkan wahyu dari seorang malaikat untuk pertama kali. Tidak mudah untuk Nabi sebagai manusia. Nabi itu bashar, innama ana basharun mithlukum, aku hanyalah seorang manusia sepertimu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan malaikat, bukan jin. Bashar, ada a'rad basyariyah, Nabi yang senang, gembira, Nabi sedih, Nabi lapar, Nabi menikah. Itu namanya a'rad basyariyah yang menjadi sifat jaiz bagi setiap Nabi dan Rasul. Nabi kesulitan untuk menerima wahyu pertama kali dari seorang Jibril alaihissalam. Oleh karena ada tahapan terlebih dahulu sebelum betul-betul mendapatkannya. Setelah mimpi itu datang,
Allah Ta'ala memberikan keinginan dalam hati Nabi untuk menyendiri. Summa hubbiba ilaihi alaihi salamu al-khala, suka menyendiri. Menyendiri untuk apa? Liyata'abbada an dhulumati hadzal alam wa yanqati'a anil khalqi ilallahi fa inna fil uzlati safa as-sarirah. Menyendiri untuk beribadah, bukan menyendiri gak karuan. Lagi banyak masalah, bapak-bapak menyendiri pergi ke tempat yang nyari gua, nyari tempat wisata. Ngapain? Datang ke sana HP-an juga. Datang ke sana sibuk WhatsAppan juga, atau datang ke sana sibuk ngobrol juga. Itu berbeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bermimpi mendapatkan wahyu, ada keinginan untuk menyendiri, bermunajat kepada Allah, seraya betul-betul memikirkan bagaimana agar keluar dari kegelapan dunia ini. Untuk sementara waktu beliau memutus komunikasi dengan makhluk, fokus bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam uzlah, apa itu uzlah? Mengisolasi diri dari keramaian. Di dalam uzlah ada kebeningan jiwa. Kita ingat dulu ada yang namanya lockdown. Itu sebetulnya untuk meresap kehidupan bagus. Kita biasa apa? Biasa riuh. Dikasih waktu untuk jangan kemana-mana di rumah. Udah kumpul dengan keluarga, mengenali diri sendiri, itu bagus sebetulnya. Ketika lockdown, polusi itu berkurang. Dari Jakarta saja Gunung Pangrango terlihat jelas. Ada suatu negara yang belum pernah melihat pegunungan, padahal dekat, saking polusinya saat itu terlihat. Nah, dalam keseharian uzlah itu penting. Kali-kali kita lepas HP, kali-kali kita tidak banyak ngobrol, lalu bermunajat, ta'abbud, mengheningkan diri, uzlah dari makhluk, seperti hanya diisi dengan tahajud maupun i'tikaf. Nah, begitulah yang Nabi lakukan menjelang beliau mendapatkan wahyu, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana yakhlu bi ghari Hira fayata'abbada fihi al-layaliya dhawatil adad. Ia sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira. Gua Hira di Jabal Nur yang tampak dari Masjidil Haram, dekat di Masjidil Haram. Fataratan ashran, kadang beliau 10 hari 10 malam di gua tersebut, di Gua Hira. Wa taratan aktsar ila syahr, kadang 10 hari turun, berangkat lagi sampai sebulan di sana di Gua Hira itu. Wa kanat ibadatuhu ala dini abuhi Ibrahim alaihi salam. Lalu bagaimana cara ibadah beliau? Bukankah syariat pun belum diturunkan? Memakai apa beliau bacaan-bacaannya
ketika menyendiri di Gua Hira itu, apa yang ia lakukan, apa wirid-wiridnya, bagaimana ibadahnya beliau ketika di Gua Hira itu. Ia ibadahnya mengikuti millati Ibrahim, mengikuti agama moyangnya yaitu Ibrahim, yang kita tahu Ibrahim makana Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim alaihissalam millahnya melakukan salat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Itu millatu Ibrahim. Jika ada yang bertanya, apa agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia diangkat Nabi dan Rasul, pun agama kedua orang tuanya, Sayyid Abdullah dan Sayyidah Aminah, jawabannya agama mereka Nabi dan leluhurnya agamanya Ibrahim. Ibrahim disifati musliman, seorang muslim, dengan pengertian bahwa ia tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Bukan makna Islam menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tentu saja Nabi Ibrahim alaihissalam hidup ribuan tahun sebelumnya. Tapi Ibrahim disebut musliman karena setiap agama yang bertauhid disebut Islam, sejak Adam sampai Nabi akhir zaman. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Islam itu berserah diri hanya kepada Allah, tidak menyekutukan dengan yang lain. Kembali bahwa jika ditanya apa agama dan tata cara ibadah Nabi ketika beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau dan juga leluhur beliau, jawabannya millatu Ibrahim. Wa ya'khudha lidzalika zadahu. Apakah Nabi berpuasa ketika di Gua Hira? Yang jelas Nabi tetap bawa bekal. Berangkat untuk 10 hari bawa bekal dari rumah. Kalau bekal itu habis, Nabi pulang dulu dari Gua Hira itu. Jadi Jabal Nur itu turun dulu, pegunungan yang terlihat dari Masjidil Haram itu. Sekarang agak kurang terlihat karena gedung-gedung, hotel-hotel, bangunan besar di sekeliling haram itu tinggi-tinggi sekali. Bekalnya habis. Fa'idha faragha raja'a ila Khadijah. Sudah selesai, turun pulang ke rumah, meminta bekal ke Khadijah. Fayatazawwadu limithliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Bekalnya habis, Khadijah membekali lagi makanan untuk dibawa ke Gua Hira. Mirip seperti persediaan awal, berangkat untuk 10 hari, pulang, berangkat lagi sambil bawa bekal. Ada kalanya sekali dibekali itu 10 hari di Gua Hira, ada kalanya 15 hari sampai sebulan baru pulang. Seperti itu proses beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum mendapatkan wahyu.
tidak diceritakan apa saja bekalnya itu. Menunya apa aja tidak diceritakan. Jadi jangan tanya isinya makanannya apa aja itu yang dibekali oleh Khadijah. Roti apalagi, apa ada kopi dan sebagainya, tidak dijelaskan. Yang jelas kebiasaan beliau jauh dengan bapak-bapak di sini itu jauh ya. Mungkin kalau bapak-bapak mau camping pasti dibekalinya banyak sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam intinya dibekali seadanya oleh Khadijah, berangkat ke Gua Hira sampai ia mendapatkan al-haq. Fabainama huwa qa'imun fi ba'dil ayyam 'ala al-jabal idh dhahara lahu syakhsun wa qala lah abasharun ya Muhammad ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadhihi al-ummah. Suatu saat ia berdiri di atas pegunungan tadi itu, tiba-tiba tampak sosok dan bertanya kepadanya, apakah manusia wahai Muhammad? Manusiakah wahai Muhammad? Ana Jibrilu, aku adalah Jibril. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau adalah Rasulullah untuk umat ini. Summa qala lah, kemudian Jibril berkata, Iqra, qala ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Fa innahu alaihi salamu ummiyun lam yata'allamul qira'ata qablan. فأخذه فغطه بالنمط الذي كان ينام عليه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله. Mendekaplah Jibril alaihi salam, mendekap Nabi dengan selimut yang biasa Nabi gunakan untuk tidur, sampai payah Nabi sulit bernapas didekap oleh Jibril itu. Setelah payah, lalu Jibril melepaskan lagi dan memerintahkan kembali untuk membaca Iqra. Qala ma ana biqari. Nabi menjawab, saya tidak bisa baca. Fa akhadahu faghattahu thalithatan thumma arsalah. Kemudian malaikat Jibril melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya, mendekapnya dengan kuat dengan selimut yang dipakai Nabi untuk tidur, kemudian melepaskannya lagi. Faqala, kemudian Jibril menyampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Faraja'a biha alaihi salam yarjifu fu'aduhu mimma alamma bihi min ar-rawa'i alladhi istalzamathu muqabalatul malaki li awwali marrah. Mendengar bacaan itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangnya, artinya membaca dari awal, membaca 5 ayat tadi dengan kegoncangan hatinya, dengan ketakutan, karena saat itu pertama kali beliau menjumpai malaikat Jibril. Setelah hal tersebut terjadi, pulanglah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Khadijah dan berkata kepada Khadijah, Zammiluni, zammiluni,
litazula anhu hadhil qas'arirah. Beliau minta Khadijah menyelimutinya karena terasa demam oleh beliau, menggigil beliau. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw faqala li Khadijata wa akhbaraha al-khabar. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diselimuti dan ketakutannya juga hilang, sudah tidak menggigil lagi, ia menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya Khadijah. Ia berkata kepada Khadijah, laqad khashitu ala nafsi li'anna al-malaka ghattahu hatta kada yamut wa lam yakun alaihi salam alima qabla dhalika bi Jibril wala bi syaklihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa yang dialaminya kepada Khadijah. Nabi berkata, sungguh aku takut sekali, aku khawatir terhadap diriku. Maklum karena beliau didekap kuat oleh Jibril sampai hampir mati, ibaratnya sampai pingsan, hampir pingsan. Dan memang sebelumnya ia tidak pernah berjumpa dengan Jibril, bahkan rupanya pun beliau tidak kenal, baru kali itu. Wajar bila beliau merasa gelisah. Faqalat kemudian Khadijah radhiyallahu anha menjawab, kalla, tidak kakang, kalau bahasa kita itu, tidak begitu suamiku, tidak usah khawatir, tidak akan hal-hal yang mengkhawatirkan itu terjadi kepadamu. Wallahi la yukhzikallahu abada. Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Sungguh engkau wahai suamiku adalah orang yang gemar menyambung silaturahmi. Wa tahmilul qillah, dan juga menanggung beban. Wa taksibul ma'aduna, yang senantiasa mengupayakan kebutuhan orang-orang. Wa tuqirru dhaifa, dan memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi fala yusallitullahu alaika syayatina wal awhama wala mura'a anna Allah akhtaraka lihidayati qaumika. Engkau itu orang baik, menolong kebutuhan-kebutuhan. Allah tidak akan menyerahkan urusanmu pada setan-setan maupun pada imajinasi-imajinasi yang jahat. Sudah tidak ada lagi keraguan bahwa Allah telah memilihmu untuk memberikan hidayah bagi kaummu. Itu jawaban atau tanggapan Khadijah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau pertama kali mendapatkan pengalaman yang menakutkan, yakni berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Walaupun demikian, Khadijah tetap ingin meyakinkan dan juga memantapkan hatinya maupun hati suaminya atas kejadian itu. Dibawalah Nabi kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Kebetulan Waraqah bin Naufal adalah
putra dari pamannya, kakak atau adik misalnya, ia ahli mempelajari kitab-kitab terdahulu. Waraqah bin Naufal ini ahli membaca Taurat, ahli membaca Injil. Ketika orang-orang masih jahiliyah, Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah ini, sudah memeluk Nasrani karena ia juga seorang kutab, penulis kitab Ibrani. Ia menuliskan banyak pengetahuan dari Injil dengan Ibrani. Ia, Waraqah bin Naufal, saat itu sudah tua sekali. Wa kana syaikhan kabiran qad amya, sudah buta malah. Faqalat lahu Khadijah, Khadijah bertanya pada pamannya, yakni Waraqah bin Naufal, ya ibn am, isma' min ibni akhik. Faqala ya ibn akhi madza tara? Fa akhbarahu alaihi salamu khabara ma ra'a. Wahai paman, wahai lisanku, dengarkanlah cerita suamiku ini. Kemudian Waraqah bertanya, apa yang kamu alami? Ditanya demikian oleh paman dari istri, Nabi menjelaskan, Nabi menceritakan. Setelah Nabi menceritakan begini di Gua Hira, begini ketemu dengan yang begitu, disuruh begini, didekap dan sebagainya, Waraqah lalu mengatakan, faqala lahu Waraqah, hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Itu adalah namus, Jibril maksudnya, yang dulu Allah perintahkan juga, Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Itu adalah malaikatnya yang Allah tugaskan juga untuk menemui nabinya Musa alaihissalam. Liannahu ya'rifu anna Rasulullah ila anbiya'ihi huwa Jibril. Thumma qala ya laitani fiha jid'an idh yukhrijuka qaumuka min biladika allati nasya'ta biha lima'adatikin iyaka wa karahiyatihim laka hinama tutalibuhum bitaghyiri i'tiqadatin wajadu 'alaiha aba'ahum. Kemudian Waraqah sedikit meramal atau memprediksi apa yang akan Nabi alami selanjutnya. Kata Waraqah, semoga saja kelak ada seorang yang membantu, yang menyokongmu ketika kaummu nanti mengusirmu dari tempat kelahiranmu. Nabi kaget mendengar hal itu. Bagaimana mungkin kelak kaumku mengusirku, sedang saat itu Nabi sudah diberi gelar Al-Amin. Nabi kan mendapat gelar Al-Amin di usia 25-an. Jauh sebelum Nabi diangkat Nabi dan Rasul sudah mendapatkan gelar Al-Amin dan dicintai oleh masyarakatnya, dihormati oleh semua orang. Ketika Waraqah meramal bahwa engkau kelak akan diusir, semoga saja ada yang menyokongmu saat kaummu mengusir dari tempat engkau lahir, dari tempat kelahiranmu. Gara-gara kebenciannya saat mereka merasa terusik ketika keyakinan yang mereka lakukan berdasarkan turun-temurun, tiba-tiba
engkau merubahnya. Nabi kaget. Fastaghraba alaihi salam ma nasaba liqaumihi ma'a ma ya'lamuhu min hubbihim lahu littisabihi bimakarimil akhlaq. Nabi heran, kok bisa akan terjadi kepadaku kaumku mengusirku, sedangkan mereka tahu bagaimana cintanya mereka kepadaku, sampai-sampai mendapatkan gelar Al-Amin, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dipuji oleh masyarakatnya karena akhlaknya yang mulia itu. Wa sadaqal qawlu hatta sammuhul amina wa qala. Kemudian Nabi meyakinkan kembali kepada Waraqah bin Naufal saat ia mengatakan demikian. Au mukhrijiyahum, bahkan mereka yang dulu menyanjungku, yang sekarang maksudnya menyanjungku saat ini dan menamaiku Al-Amin itu akan mengusirku kelak. Qala, Waraqah menjawab, lam ya'ti rajulun qat bimithli ma ji'ta bihi illa audi. Tidak akan pernah datang, tidak pernah seorang lelaki pun hadir dengan membawa apa yang engkau bawa, kecuali yang mengalami hal yang serupa. Nabi dan Rasul ya begitu. Ada kontraksi dengan masyarakatnya yang jahiliyah itu. Kemudian mau tidak mau ia pergi dari kampung halaman yang ia cintainya. Apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal senyawa dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Ibrahim, wa qala alladhina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وقال الذين كفروا, dan berkatalah orang-orang yang kufur, lirusulihim, kepada rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Apa ucapan mereka kepada para rasul? Begini, ultimatumnya begini, lanukhrijannakum min ardina, sungguh kami akan mengeluarkanmu, mengusirmu dari tanah kami. Keluarlah, pergilah dari tanah kami. Atau la ta'udunna fi millatina, atau kembali memeluk agama kami, atau kembali bergabung dengan keyakinan kami. Dua pilihannya. Ingin di sini ya bareng-bareng bersama kiamat kami. Kalau berbeda, pergi. Walitamami tasdiqi Waraqah birisalati Rasul Al-Akram alaihi salam qala. Sedikit lagi bab ini. Pembenaran Waraqah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia adalah Nabi akhir zaman, yang dilihatnya di Gua Hira adalah Jibril alaihi salam. Kelak engkau akan terusir dari Makkah oleh orang-orang yang sekarang bahkan menyanjungmu dan menyebutmu Al-Amin gara-gara risalah yang kau bawa. Sungguh aku membenarkan semua itu. Bahkan Waraqah berwasiat, Waraqah bercita-cita begini. Ia berkata di akhir pembicaraannya, wa idrikuni yaumaka ansuruka nasran mu'zara. Apabila umurku sampai pada hari itu, hari di mana engkau kelak dimusuhi oleh kaummu,
Ansuruka, aku akan menolongmu, nasran mu'zara atau nasran mu'zira, dengan pertolongan yang kuat sekali, ay mu'didan, pertolongan yang sangat kokoh. Namun sayang, summa lam yalbath waraqatu an tuwaffa. Waraqah usianya tidak sampai lama setelah pertemuannya itu. Ia wafat tidak lama setelah perbincangan tadi itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sejarah bagaimana awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Rasul atau mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira. Begitulah yang terjadi sebagaimana disebutkan di dalam Nurul Yaqin. Ada tokoh-tokoh yang hadir di situ, yakni istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha dan kakak misannya atau putra dari pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Beliau seorang ahli mentelaah, seorang pendeta yang ahli mentelaah kitab-kitab terdahulu di masanya. Ia yang pertama kali mengkonfirmasi kenabian dan kerasulan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat kejadian di Gua Hira itu berlangsung. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jam 6 pas ini ya. Jika tidak ada ditanyakan, langsung ke studio 2 ya. Kalau tidak ada, kalau ada ya maksudnya. Tapi sepertinya ini kalau sejarah sudah khatam, ini sepertinya sudah bisa dipahami. Tapi silahkan jika ada ditanyakan. Demikian tadi dijelaskan berbaca hubungan yang diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Itu juga menjadi patokan dalam kehidupan kita. Kesuksesan dimulai ketika kita berumur 40 tahun. Mungkin dari jamaah baik bapak maupun ibu ada yang menanyakan masalah kenabian ini, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad akan mendapatkan wahyu didahului dengan bermimpi bahwa beliau akan mendapatkan wahyu. Kemudian Nabi menyendiri di Gua Hira. Yang ingin kami mohon penjelasan, apakah tujuan Nabi ke Gua Hira itu sudah termasuk di dalam petunjuk-petunjuk di dalam mimpi itu? Apa itu insting saja atau bagaimana? Kemudian kalau itu masuk ke Gua Hira itu adalah pengalaman pertamanya Nabi, tapi kenapa pada saat Nabi Muhammad dikejar-kejar oleh Abu Jahal, Abu Lahab itu justru larinya ke Gua Sur, bukan ke Gua Hira gitu? Apakah ini secara geografis memang Gua Sur itu lebih memungkinkan, tapi melihat pengalaman pertama Nabi Muhammad itu masuknya ke Gua Hira gitu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya ya. Yang pertama, saya setuju bahwa
kita-kita yang di sini itu rata-rata lebih dari 40 tahun itu ya. Makanya termasuk saya sebenarnya sih kepengen ya sisa hidup saya yang mungkin berapa hari lagi atau mungkin berapa jam lagi saya juga nggak ngerti gitu ya. Pengennya itu ya itu istiqomah gitu ya. Tetapi di lain sisi kita juga banyak noise yang di luar terutama ya pahaman-pahaman yang berbeda. Nah itu seringkali juga menjadikan kita tuh bingung. Saya terutama bukan kita ya, saya yang bingung. Karena di satu sisi contoh tadi disampaikan bahwa kalau orang tua Nabi dan keturunannya itu ya sampai ke atas itu ya ngikutin agama Ibrahim kan gitu kan. Tapi di lain sisi ada hadis yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu di neraka gitu ya. Nah di lain pihak saya sendiri kalau mau memverifikasi yang benar yang mana, yang nggak punya kemampuan untuk itu gitu ya. Karena jangankan baca kitab gitu ya, kitabnya aja kita nggak tahu, nggak punya, dan bacanya juga nggak bisa, apalagi bahasa Arab gitu ya. Gimana memverifikasinya yang benar yang mana ini. Nah ini karena beberapa ini sebaiknya sikap kita itu bagaimana gitu ya. Kalau ada berita yang gini, ada yang berita gini. Karena saya pribadi terus terang saja saya beberapa tahun ini berusaha untuk menghindari hal-hal yang kontroversial kayak gitu ya. Tapi ya entah itu nafsu saya atau apa, kadang-kadang nggak bisa juga untuk menghindari kayak gitu ya. Oleh karena itu sebaiknya gimana sih sikap kita untuk hal-hal yang kita nggak bisa memverifikasi kebenaran dari kedua belah pihak yang ternyata sangat bertentangan gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada lagi Pak Haji Romdon? Mungkin? Itu ibu-ibu tuh juga ada. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin menanyakan Bu? Masalah sirah nabawi yang sering didengar dari Ibu Siti Jubaidah. Ada yang ingin menanyakan Bu? Boleh? Silakan Bu. Di luar masalah sirah nabawi Pak Ustaz. Ya. Silakan Bu. Dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kemarin tuh saya lihat di YouTube itu larangan sifatnya makruh dalam sholat itu salah satunya melipat kemeja, melipat celana dan mengikat rambut. Untuk akhwat ini kan kalau yang ada rambutnya panjang dan udaranya sangat panas seperti ini, tidak sholat pun diikat begitu Ustadz. Saya kurang mengerti kenapa jatuhnya ke makruh ya kalau mengikat rambut. Jadi sebaiknya akhwat itu seperti apa gitu waktu sholat? Apakah harus diurai-urai gitu atau bagaimana gitu? Apa benar nggak ini YouTube yang saya lihat ini? Syukran Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain Bapak-bapak ada yang ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dua. Yang pertama, kata Ustaz tadi sholat dua rakaat, apakah sholatnya itu sama kita atau hanya gerakannya aja? Karena kan turunnya bacaan sholat itu setelah Nabi diangkat gitu ya. Itu kan kata di Ustaz bilang sholat dua rakaat. Yang pertama. Yang kedua, itu kalau ngelihat dari tempat antara gua Hiro dan tinggalnya Nabi, itu kalau saya ditanya gitu, Jang mau nggak jadi Nabi? Saya nggak sanggup
terus terang karena jarak kalaupun gitu. Nah terus pelajaran apa yang kita ambil dari segitu jauhnya itu lokasinya Ustaz ya? Kalau kita lihat itu Masya Allah, yang dekat aja kita naik ke atas setengah mati Ustaz, saya ngerasain. Terima kasih Ustaz. Jadi yang saya pertanyakan ada 2, pelajaran apa yang kita ambil dari Rasul perjalanan yang dari rumahnya itu ke Gua Hira gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Masih ada lagi Bapak Adi Busono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya terkait dengan Gua Hira, saya ingin bertanya mungkin untuk saya sendiri terutama, yaitu pada saat turun ayat pertama kan Nabi menyatakan tidak bisa membaca. Ini kaitannya dengan kitab suci Al-Quran yang seolah-olah kan bagi umat di luar muslim itu adalah karangan Nabi belaka, padahal itu dari Allah langsung. Nah, apakah kalau Nabi kan tidak bisa membaca itu artinya tidak sampai akhir beliau wafat itu apakah beliau masih tetap tidak bisa membaca menulis seperti itu Ustaz? Artinya bahwa kalau memang demikian itu keyakinan buat saya lebih kuat untuk memberikan informasi atau ke pihak non-muslim bahwa Nabi itu memang benar-benar tidak bisa membaca tulis hingga akhir hayatnya, sehingga Al-Quran yang ada sebagai mukjizat beliau adalah memang bukan karangan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Gua Hira lagi, tempat beliau berlindung dulu itu kan ada hewan yang melindungi, yaitu laba-laba, dan juga kalau nggak salah ada cicak yang justru memberi tahu posisi sebetulnya ya. Nah, apakah untuk hidup sekarang ini jika kita bertemu laba-laba sebaiknya tidak boleh membunuhnya, atau kalau tidak sengaja membunuh apa hukumnya? Begitu juga dengan cicak, kan kita dihimbau untuk bisa membunuh kalau kita melihat atau dekat dengan cicak. Kira-kira seperti itu informasinya, mohon dapat penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, masih ada? Kelihatan cukup Ustaz. Cukup ya. Aduh, alhamdulillah. Yang pertama, apakah Nabi menyendiri di Gua Hira itu termasuk instruksi dalam mimpinya atau memang insting ya beliau? Saya tidak bisa memastikan itu. Yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam hadis ya demikian, ia mendapatkan sesuatu, melihat mimpi as-sadiqah ya, ar-ru'ya as-sadiqah. Itu berlaku sejak beliau sebelum maupun setelah menjadi nabi ya. Sebelum Mi'raj juga demikian, sebelum beliau umrah juga demikian. Di surah Al-Fatih itu laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin, al-ayah. Itu intinya ya, semua gerak-geriknya ada dalam pengawasan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Yang kedua, kenapa ketika hijrah tidak, padahal Gua Hira itu gua yang sudah dikuasai lah ya secara karakter tempat, kenapa dikejar tidak ke sana malah ke Gua Fir, yaitu bagian dari bimbingan Allah ke sana. Dan secara logika sih, dikejarnya ini kan posisi dikejar untuk keluar, posisi Nabi itu diperintahkan hijrah keluar dari Mekah, bukan
bersembunyi di Mekah. Kalau di Gua Hira ya masih di Mekah ya. Ini kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Gua Hira tempat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq berlindung lumayan jauh dari Mekah, sehingga beliau keluar malam-malam dan dikira oleh para penjaga musyrikin Mekah saat itu beliau ada di dalam, padahal yang tidur di ranjangnya menantunya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib kan begitu. Jadi semalam itu Nabi sudah lumayan bergerak jauh sekali dari Mekah, di luar pengawasan, di luar pengetahuan musyrikin Mekah saat itu, karena menuju Madinah tentunya. Itu saya kira konsekuensi logisnya kenapa di Gua Thur ya, tidak di Gua Hira. Kalau di Gua Hira ya mandek di situ, masih dalam blokadenya orang-orang musyrikin Quraisy. Nah selama 3 hari di Gua Thur, setelah itu melakukan perjalanan dengan didampingi yang lainnya. Nah, itu saya kira kenapa pas hijrah persembunyiannya atau berlindung di Gua Thur, karena sekalian jalan ke arah Madinah. Nah, itu. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai bapaknya Nabi. Memang ada hadis mengatakan itu aina abuk abi finnar, tapi perlu ketahui penjelasan dari hadis itu. Tidak bisa kita ngambil hadis kemudian diterjemahkan secara harfiah, karena kata abun itu, kata abi dalam bahasa Arab tidak mesti ayah kandung, paman juga kadang abi. Orang yang mengurus sejak kecil karena yatim manggilnya abun gitu. Dalilnya apa? Di Al-Baqarah itu, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dalilnya itu bahwa Ya'qub ketika bertanya kepada putra-putranya, kalian mau nyembah siapa? Saya menyembah abah-abah saya. Siapa? Ibrahim, jelas kakeknya. Ini Ismail, Ishak juga disebut abun, padahal Ismail itu bagi putranya Yakub bukan, bagi Yakub itu bukan abun, karena abun bagi Yakub adalah Ishak. Tapi Yakub menyebut abun juga pada Ismail, abaika. Kalau abun itu mesti bapak, manggilnya ya Ishak abi wa ilaha abika wa ilaha abika Ishaqa wa ilaha ammika Ismail. Harusnya begitu, tapi Quran tidak. Termasuk wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Abi di situ juga bukan bapaknya, bukan bapak biologis gitu Pak. Kalau ada orang yang menyanggah dari mana? Coba tanya, ada berapa dalam Al-Quran qala li abihi itu ada berapa? Wa idh qala atau wa idh qala Yusufu li abihi dan seterusnya. Itu Nabi Ibrahim diulang berapa kali? Ada yang bisa jawab? 18 kali. Wa idh qala Ibrahim li abihi itu ada 18 kali. Ini penjelasan panjang sekali. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi menjelaskan itu. Artinya Anda harus tahu karakter bahasa Al-Quran itu bagaimana. Seperti dalil di surah Al-Baqarah awal tadi. Kemudian selama 8 kali azar hanya disebutkan 1 kali. Disebutkan azar dan tidak disebutkan itu berbeda. Wa idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu, disebutkan nggak namanya? Tidak, karena itu bapak asli, yaitu siapa? Yakub.
Ada bapak enggak? Kalau enggak jemput namanya, itu identik dengan bapak saya. Ada bapak enggak? Bapak Soleh. Itu bisa jadi kerabatnya, paman dan sebagainya. Kalau nyebut nama. Nah, setelah dan penyebutan nama hanya di awal, yakni surah Al-An'am. Di surah-surah berikutnya tidak disebutkan illa qawla illa istighfara Ibrahim li abihi dan sebagainya. Oh, ini lama sekali bahas ini. Samutawalli Syarawi itu ahli tafsir selama 40 tahun mendalami Quran. Karangannya Khawatir Imaniyah dari juz 1 sampai juz 30 itu mungkin segini. Ulama Mesir Al-Azhar menerangkan itu. Kalau saya nggak bisa ngitung 18 tahunnya ada 18 kali ya dari beliau. Mau ngitung gimana saya nggak paham. Jadi karakter Al-Quran demikian. Ketika qala Ibrahim li abihi azar disebutkan justru untuk mengklarifikasi bukan bapak aslinya. Kalau bapak aslinya nggak disebutkan namanya, seperti wa idh qala Yusuf li abihi saja, tidak wa idh qala Yusuf li abihi Ya'qub, tidak. Itu salah satunya. Yang kedua, dari mana bapaknya Nabi itu masuk neraka itu dari mana? Bukankah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula? Apakah ayahnya beliau Sayyid Abdullah terkena dakwah? Apakah ia menentang Nabi selama hidupnya? Ketika Nabi sudah mendapatkan risalah, apakah ayahnya Sayyid Abdullah itu menentang Nabi sehingga termasuk golongan kufur? Dari mana? Bukankah beliau hidup di masa fatrah? Lalu siapa Abi yang dimaksud? Ya pamannya, yang dimas dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abi Lahab itu kan paman, masih saudaranya sebapak dengan Abdullah ayahnya. Itu sebabnya pahami kata abun itu tidak bermakna ayah. Kalau hanya baca hadis kemudian dilihat secara harfiah, apalagi secara terjemah, apalagi asal bicara, ya kayak tadi gagal paham itu. Yang saya sampaikan itu sudah konsensus para ulama, yang diyakini oleh mayoritas ulama, termaktub dalam banyak kitab-kitab tafsir maupun kitab-kitab aqaid. Ya. Nah, dari mana logisnya itu, dari mana? Anak kecil saja yang hidup sekarang zaman Nabi meninggal ahli neraka enggak? Dia belum kena dakwah, belum kena mukalimah. Ini Nabi masih di kandungan, ayahnya wafat. Dosa apa beliau? Apakah menentang ayat-ayat Allah? Apakah beliau di masa fatrah itu? Tidak. Termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar untuk ibunya, Nabi tidak diizinkan dalam hadis Bukhari. Dan aku meminta izin kepada Allah untuk berziarah, kemudian Allah mengizinkanku. Bukan berarti melarang istighfar karena Aminah itu ibunya minal kafirin, bukan. Karena justru Aminah itu tidak ada dosa sama sekali, tidak usah diistighfari. Itu. Apa dosa Aminah kira-kira? Sampai dikatakan ibunya Nabi itu ahlun nar. Itu termasuk ucapan bahwa kedua orang tua Nabi ahli neraka, termasuk ucapan yang bisa menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita kita jauhi. Kalaupun ada hadis-hadis walaupun sahih, ya harus dikonfirmasi pemaknaannya dengan Al-Quran. Al-Quran jelas-jelas mengatakan innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis, dan Nabi tidak mungkin dititipkan di rahim-rahim orang-orang yang najis gitu, secara ruhani maupun hati. Orang jelas-jelas wa huwa yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memilih yang baik-baik, dan akulah yang terbaik dari yang baik-baik. Allah memilih dari Ismail Kinanah, dari Kinanah Hashim, dari Hashim Quraisy. Kalau dibelah dua, yang baik akulah yang terbaik. Itu kan gitu. Banyaklah soal itu.
Jadi jangan sampai malah gagal paham, ujung-ujungnya kurang adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panjang, bisa sampai zuhur jelasin itu tuh. Oh itu kalau abi. Baik, selanjutnya soal ikat rambut ya. Tadi yang nanya saya nggak paham kenapa bisa makruh dan sebagainya. Saya juga nggak paham. Saya juga nggak lihat YouTube-nya itu kayak apa ya. Jadi kalau ceramah-ceramah dari YouTube itu juga saya tidak bertanggung jawab. Silahkan tanya ke penceramahnya, pematerinya, mungkin di kolom komentar atau apa. Saya juga tidak kenal yang apa menyampaikannya siapa. Makruhnya ditinjau dari apa, saya kurang ngerti kalau soal itu ya. Takutnya mengomentari hal-hal yang saya sendiri belum bisa membayangkan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sholatnya ya di Gua Hiro itu? 2 rakaat. Sholat itu sudah ada, gerakannya sama, ada ruku dan sujud. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan merenovasi Ka'bah, untuk siapa? Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Zaman Nabi Ibrahim yang ruku sujud itu sudah ada. Buktinya Allah memerintahkan beliau berdua untuk membersihkan Masjidil Haram itu bagi siapa? Lit-taifin, yang tawaf, wal akifin, yang i'tikaf, warruk'ais sujud, dan untuk yang ruku sujud salat. Bani Israel zaman Nabi Musa disuruh salat. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ruku sujud ada. Nabi Isa semua juga salat, ada ruku. Hanya bedanya bacaan dalamannya itu berbeda, dan mungkin gerakan-gerakan tidak dijelaskan secara detail itu. Secara detail itu tidak. Lalu apa hikmahnya perjalanan? Sebab kalau saya disuruh jadi nabi nggak bakal siap ya. Jadi bupati aja Pak. Lagian nggak ada siapa yang nawarin jadi nabi. Kalau ada yang nawarin mau nggak jadi nabi, gila itu, orang gila. Jadi bupati aja Pak. Kemana-mana naik, enak itu naiknya. Ya banyaklah hikmahnya. Intinya kita harus melakukan ikhtiar mendapatkan petunjuk itu. Cuma kita tidak mencari petunjuk sudah ada. Kita tinggal mencari ke masjid, ke majelis taklim dan sebagainya lah gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya soal Nabi apakah sampai akhir hayatnya seperti itu ya. Nabi itu dilahirkan yatim, kemudian ia tidak membaca, tidak menulis, ia dilahirkan di Mekah. Untuk semata-mata Nabi itu kalau lahir ayah ibunya lengkap, orang tua itu yang pertama mempengaruhi kehidupan anak-anak. Kalau Nabi biasa baca, tentu bacaan seperti saya, kita ini mempengaruhi kehidupan kita. Bacaan sekolah di mana? Bacaannya apa? Bacaannya komik ya tukang ngobrol, bacaannya hukum ya ahli hukum, bacaannya katalog sayuran ya ahli ekonomi. Ibu-ibu bacaannya buku yang aplikasi yang suka dibacanya ya Shopee ya tukang belanja. Itu mempengaruhi sekali bacaan itu. Jadi Nabi tidak baca, tidak nulis, tidak pernah Nabi sekolah, tidak pernah Nabi ke perpustakaan. Beda dengan Aristoteles, filosofi Yunani itu 20 tahun di Mesir di perpustakaan, di Baghdad, di Irak. Mereka baca, wajar punya pemikiran pinter, terinspirasi dari mana? Dari pengetahuan bacaan. Mereka bukan Nabi. Nabi itu tidak ke perpustakaan, tidak kemana-mana, tidak diceritakan menulis membaca, tidak. Sehingga minus pengaruh dari kitab-kitab yang ada. Kemudian Nabi di Mekah itu kan terpencil.
peradabannya jauh tidak sehebat Mesir saat itu. Sudah ada piramid, sudah maksudnya ada bangunan-bangunan kokoh, ilmu-ilmu arsitektur kelautan dan sebagainya maju di Mesir, bahkan ribuan tahun sebelumnya sudah maju ketimbang di Mekah. Atau di Baghdad ada Mesopotamia dan sebagainya. Nabi di Mekah, sehingga lingkungan pun tidak banyak mempengaruhi Nabi. Hikmahnya apa? Hikmahnya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu murni kalamullah, bukan kalam Nabi. Akan tetapi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sifat wajib baginya adalah cerdas, juga beliau kalaupun bisa membaca itu atas pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu tidak baca, tidak nulis, bukan berarti tidak bisa. Suatu saat ada perjanjian dengan Suhel, perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Ali bin Abi Thalib kekeh, Muhammad Rasulullah. Suhel tidak menerima, saya tidak mengakui Muhammad itu Rasul. Ya sudah, yang penting perdamaian. Jadi kata Rasul, hapus Ali, umhuha. Ali mengatakan, Ali bin Abi Thalib, sampai kapanpun saya tidak akan menghapus ini Rasulullah, karena saya yakin Anda Rasulullah, ya Rasulullah. Ya kata Nabi, bukan begitu, yang penting perjanjian ini jadi. Soal mereka tidak mengakui kerasulan, ya memang tidak percaya. Sudah bin Muhammad bin Abdullah, Ali tidak mau menghapus, tetap Nabi menghapus sendiri. Rasulullahnya bin Muhammad, Rasulullahnya Nabi yang hapus sendiri. Dari mana? Ya namanya Nabi pinter, ilmunya dari Allah. Apa yang gak bisa? Orang Adam alaihissalam saja, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Adam itu bisa menyebutkan ini namanya itu ini. Ya apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau tidak orator, seperti kayak bapak-bapak inilah. Kalau misalkan buat catatan bisa saja menulis apa yang saya katakan. Tapi bapak kan tidak menulis dan membaca, bukan berarti tidak bisa. Nah, Nabi SAW itu apa yang beliau nggak bisa, apa yang beliau nggak tahu. Orang ngomong di luar sana, Nabi bisa membongkar. Tidak bisa orang membohongi kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena semuanya ilmunya dari Allah Ta'ala. Apalagi sekedar tulisannya seperti itu. Jadi tidak juga kalau disebut Nabi itu buta huruf, jangan. Nabi itu pinter, apa yang nggak pinter? Karena Allah ya memberikan ilmu kepada Nabi. Gitu ya. Tapi soal Quran itu murni dari Allah, ya, tidak ada campur tangan. Itu saya kira soal yang tadi. Cukup ya, itu tengah-tengah dulu ya. Ada yang ketinggalan? Oh sudah. Barakallahu li wa lakum. Ini sayurnya keburu dingin ya. Sayur teh manis yang keburu dingin. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.